Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik kan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat jasmani Bu? Alhamdulillah. Sehat rohani? Alhamdulillah. Sehat ekonomi? Alhamdulillah. Ya oke Bu, mohon maaf ya biar lebih akrab walaupun kita baru ketemu sama Bu Lulu udah sering ketemu Bu ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada lembaga pendidikan yang sangat luar biasa, kondusif dan terlihat adem gitu ya. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat tentunya. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi. Tadi ada pergantian kepengurusan, semoga yang terpilih walaupun nervous tapi dalam aksinya gaspol gitu. Semoga kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat, salam, kesejahteraan semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat dan kita selaku umatnya. Izinkan perkenalkan nama saya Salim, C-A-L-I-M. Saya lahir di Majalengka ya. Dapat jodoh orang Cilawu tahun 2006, sekarang sudah 2006, berarti saya sudah bermigrasi dari Majalengka ke Garut hampir 20 tahun ya, alhamdulillah. Saya sudah punya istri satu, alhamdulillah. Anak 3 ya. Anak yang pertama sedang kuliah jurusan psikologi di UIN Dunjati, yang kedua sedang pesantren di Sukahiden, yang terakhir mungkin atau nggak tahu mau adian atau nanti enggak gitu ya. Yang ketiga itu SD kelas 1 gitu ya. Dan saat ini saya jadi kepala sekolah ya. Jadi tenang, apa yang ibu harapkan, apa ibu gelisahkan, galaukan itu saya sudah tahu datanya. Itu ya, karena saya sampai saat ini masih menjadi kepala sekolah TK Islam Hasil gitu ya, yang ada di Kecamatan Cilawu. Posisinya dekat dari wisata Dai Mangkung. Kalau ibu pernah ke Dai Mangkung atau ke Singaparna, rest area Almona ya, mungkin sebelumnya dari arah Garut gitu ya. Selain kepala sekolah, dia juga dia berikan amanah jadi ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kecamatan Cilawu ya. Itu sebagai perkenalan. Jadi mungkin dari wajah-wajah ibu saya sudah bisa nangkap ya. Tapi saya juga jangan jadi sok ramal ya, harus validasi, harus akurasi dulu ya. Izin saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Kalau jawabannya iya berarti sama ya. Betulkah ibu menginginkan anaknya bisa membaca? Boleh betul, satu itu terbukti ya, supaya buktikan. Betulkah anak ibu ingin pintar menulis? Betulkah ibu ingin anaknya bisa berhitung? Berarti sama ya. Nah, sekarang kita akan diskusi ya. Di TK Bu, ibu harus tahu juga posisi guru TK ya. Posisi guru dan teman-temannya. Katanya guru TK itu nggak boleh ngajarin calistung. Biarkan mereka bermain. Ada istilah jangan rampas hak-hak anak kayak gitu ya. Sehingga mungkin kami maju mundur untuk ngajarin membaca, menulis dan menghitung. Satu sisi di SD zaman sekarang, coba cung yang anaknya sudah yang ke SD ada di sini. Pelajaran SD kelas 1 gimana Bu? Harus sudah bisa membaca ya. Membacanya bukan kata, bukan huruf, sudah per paragraf. Kalaupun judulnya paragraf sederhana. Kalau angkatan saya belajar ini Budi, ini Bapak Budi gitu ya. Temannya Budi siapa masih ingat Bu satu angkatan? Iwan ya. Kakaknya Budi siapa? Wati, betul. Ini Bapak Budi.
Sampai sekarang namanya Bapak Budi belum diketahui siapa. Masih rahasia ya. Coba bayangkan ketika saya zaman SD, sekolah pertama itu belajar papageran, belajar nada mandong gitu ya. Betul ya? Anak sekarang sudah disiapkan buku paket. Erek tengah ulang kumaha budak-budak. Erek teu heboh kumaha itu ibu komun pakarek budak pertama. Loba kasih alat kumaha budak api kakantun gitu ya. Masa-masa lalunya dulu pernah disampaikan ke momen terbayang-bayang akan saya warisi ini kepada anak saya. Kayak gitu ya. Jadi sepakat ya. Jadi Bu, kita sepakati bolehkah kita ngajarin calistung ke anak usia dini? Bolehnya masih boleh, kadang-kadang masih bingung ini boleh. Bolehkah kita ngajarin calistung ke anak usia dini? Boleh. Alasannya? Dari SD diajar baca gitu ya. Lalu menangkan ibu ke SD kan apakah harus belajar calistung? Jadi tujuan anak belajar calistung teh apakah sekolah SD-nya atau apanya? Tuh, peletakan dasar. Kita agama Islam ya. Kita paham. Ayat pertama bunyinya, makanya ayo maca. Kita kayak gitu Bu sejarahnya teh. Ya. Maca berarti kemampuan manusia yang esensial adalah bisa membaca. Cuma masalahnya Ibu, di Hayu Maca ngajarin anak baca itu tidak cukup anak bisa baca BUKU dibaca buku. Tapi harus tahu apa yang dibacanya artinya apa. Makanya Bu tagline Hayu Maca adalah belajar baca melalui kata bermakna. Nanti kita bedah. Sebetulnya Bu, pelatihan ini kalau Ibu sudah pasti beli bukunya Bu. Bonus pelatihan ini. Tapi memang silaturahmi sama sahabat lama nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan ini tertarik karena memang Abi ada Hayu Maca bukan semata jualan buku. Ini dihasilkan dari sekolah saya hampir 10 tahun saya melakukan eksperimen ini. Dulu saya belajar anak buku bacalah yang saya rumah itu dari Yogyakarta. Gitu. Tapi dipikir-pikir nggak ada gambarnya, nggak berwarna, terus kata-katanya tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak kayak gitu. Digali lagi, lahir buku Hayu Maca seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lebih. Jadi kita sepakat ya. Sepakat kita ngajarin calistung kepada sepakat? Oke, guru-gurunya sekarang sepakat. Ajarin anak didiknya calistung. Jangan takut ada kontrol dari pengawas. Ajari anak calistung. Dari Abi mah pengawasnya rada rewel. Kita bakal dipengawas, bakal disisilan. Sampaikan argumentasinya. Nanti saya akan kasih bocoran. Ngajarin baca itu seperti apa? Kayak gitu ya. Jadi kita sepakat ya. Anak usia dini harus kita ajari calistung. Masalahnya nih, masalah pertanyaan kedua. Apakah sama cara ngajarin calistung ke anak TK dengan cara baca calistung kepada anak SD? Beda. Itu yang harus kita ketahui. Siapa yang di sini punya pengalaman seperti saya dulu calin, ayo belajar baca. Sok calin saya. Sida kembali balap, kolom bapak, kolomnya tadi itu huruf B, ini huruf B, kade ulang B. Cuma aku pernah diajar baca aku kolom kurang 12 tiga Abi. Saminya, Abi mah disebut mana teh boloon, hari macanalan, cak ini budi. Pas ditaruh ke bapak Abi satu kata kunci, hari ini huruf non, ngahulang dah apa B, apa U, apa D, apa I. Budi itu kalau tapi tengah hargaan habis semangat belajarnya cik lamun pamun abdi aya bapaknya abdi ayahnya abdi badinya ya Pak si Allah sadis deui gitu Pak kakak sakola sabinten tos sarekan gitu cik atuh hargaan ini budi teh bisa menang hafal sapopoe Pak gitu. Lamun teh balik lagi ke masa lalu gitu ya daripada protes. Karena apa Bu? Jadi orang tua itu adalah keniscayaan, keharusan dan pasti akan kita alami. Tapi masalahnya sampai saat ini ada nggak universitas yang khusus ngajarin fakultas orang tua? Ada. Saya jurusan Fakultas Kependidikan, jurusan PGPAU. Belum ada jurusan jadi orang
tua. Tapi masalahnya siapapun itu pasti akan jadi orang tua. Makanya sekarang ada istilah apa Bu? Parenting. Maka judulnya adalah parenting literasi. Bersyukur nih Bu, sering majelis taklim kayak gini, alhamdulillah. Karena rumus nih Bu, puntennya. Siapa yang anaknya di sini ada anak yang suka nangis nggak guru-guru? Pagi-pagi anaknya nangis. Anak sahareta itu orang tua. Bu, abdi kan ngalaman gitu Bu. Abdi mah asa rudet Bu, pagi ningali orang tua anu hoyong ngingiri ka kelas Bu. Da eta cenah bisik-bibis, kantos dilihatkeun ka guruna. Da isi anu bisik kantos dilihatkeun. Guruna kahambat, orang tua ngagokan budak teu bebas. Di dia aya kana teu kitu teh ya. Teu aya. Aya. Alhamdulillah dia mah di sekolah abi aya kana alhamdulillah. Ieu mah curhat sekolah abi punya. Curhat sekolah abi lek bade korek-korek di kumaha gitu. Tahun ayeuna abi kitu Bu. Oh si orang si mana orang itu teh cucu kesayangannya. Hoyong lahir teh sabaraha kali kaguguran. Oh gitu. Paham kekhawatiran orang tua gitu ya. Balik lagi Bu. Jadi ini rumusnya Bu ya. Kalau hati seorang istri bahagia, ini menurut ilmu apa? Saya dengerin di YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan, coba searching parentingnya, diskusi parenting sama Nikita Willy ya. Bahagianya seorang istri akan berdampak satu kali istri bahagia, suami ikut bahagia, anak 2 kali bahagia. Rumusnya Bu. Jika seorang istri bahagia, suami akan ikut bahagia, anak akan 2 kali bahagia. Makanya ibu penentu nih, damainya, adabnya rumah kita masing-masing. Sebaliknya, rudetnya istri, suami ikut rudet, anak ikut rudet 2 kali. Makanya hati-hati. Kita itu harus punya self healing, menyehatkan mental diri sendiri. Agama kita sudah mengajarkan zikir tuh. Alhamdulillah punya tuh kudu yoyogaan bermeditasi orang mah zikir we. Insyaallah punya. Balik lagi Bu. Jadi Hayu Maca itu lahirnya kayak gitu ya. Jadi kita sepakat kita harus ngajarin anak calis tuh. Tapi caranya harus beda dengan tahapan perkembangan anak TK, anak SD, anak SMP, kayak gitu ya. Oke Bu, biar kita ada semangat, boleh berdiri Bu, boleh? Oh, boleh berdiri semuanya Bu. Berdiri Bu. Pemanasan Bu. Menurut ilmu yang saya temukan, di saat ibu calik itu peredaran darah itu harus kembali lancar itu kalau 20 menit ya, jadi tersendat. Oke, sekarang kita akan afirmasi dulu ya. Angkat tangan kanan ibu. Ya betul, angkat tangan kanan ibu. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Target. Ibu nanti berarti nggak ada ya. Nanti giliran. Sudah? Sudah nyambung? Sudah? Ikuti kata-kata saya ya. Siap? Wahai temanku, wahai sahabatku, izinkan hari ini, saya memberikan nasihat buatmu. Lupakan dulu cucianmu ya. Lupakan dulu masalahmu ya. Jangan sia-siakan kesempatan hari ini. Pemateri dari Cilawu sudah hadir. Bisa fokus ya? Tidak main HP ya? Masalahnya dilupakan dulu. Setrikaannya dilupakan dulu. Hutangnya dilupakan dulu. Pokoknya hari ini kita seru-seruan bersama. Sersan. Serius tapi santai. Oke, sekarang tangan kirinya angkat. Giliran ke pundak sebelah kiri. Giliran. Ya. Wahai temanku,
Wahai sahabatku, terima kasih ya sudah nasehatin saya. Insya Allah saya akan fokus. Saya akan melupakan cucian saya, masalah saya, dan hal-hal lainnya. Insya Allah saya akan memperhatikan materi hayu maca. Oke, sekarang angkat tangannya. Angkat tangan kanan. Simpan di dada sebelah kiri ibu, ke jantung ibu ya. Rasakan detakannya ya. Kalau tadi untuk teman-teman, sekarang afirmasi buat diri kita. Ikuti kata-kata saya. Wahai diriku, terima kasih telah menemani perjalanan hidupku. Kita hari ini jadi orang tua yang banyak khawatirnya, yang banyak memikirkan bagaimana masa depan anak kita. Wahai diriku, yakin ya bahwa kita tidak dibiarkan sendirian. Allah memberikan pikiran dan penghidupan untuk kita sama-sama syukuri. Kita harus yakin bisa menjadi ibu yang baik bagi anak kita. Menjadi ibu yang bijak bagi anak-anak kita. Terima kasih diriku. Ya, silakan duduk lagi. Nah, Bu, kita ini ada lagunya juga. Ibu ada lagunya untuk hayu maca. Kita nyanyi sama-sama dulu ya. Ini Ibu nanti nyanyinya yang ini aja. Terus yang berwarna itu bagian saya. Jadi kayak gimana ya? Ini saya, ibu, ini saya, ibu lagi, saya, ibu kesini. Jadi patokan. Jadi nyanyi kayak gini. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Nah, giliran saya, nanti saya, ibu, nyanyinya ini lagi ya. Jadi ibu diulang-ulang nyanyi. Ngajar baca kepada anak. Ingat kita harus bijak. Awali dari yang dekat agar anak jadi berbakat. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Tugas kita guru PAUD tak cukup modal ilmunya harus terpaut agar ngajar tidak cemberut. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca Dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Ini buat ibu-ibunya, tadi buat guru-gurunya, buat ibu ini. Ibu-ibu masa kini seringkali adu gengsi, maksa anak berprestasi, akhirnya anak frustasi. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna.
semakin menantang. Dulu nonton TV sekampung, sekarang HP di tangan. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Hayu maca apa? Hayu maca cara baca dengan kata bermakna. Ini menjawab kegelisahan kita semuanya ya. Untuk guru ini harus punya ilmunya. Makanya Pak Nadiem mengatakan bahwa dosen itu harus datang ke PAUD. Ya, Pak Nadiem mengatakan kayak gitu ya. Sekarang nasibnya tragis ya. Kita doakan semoga beliau sabar, diberikan kesabaran yang menjalani ya. Begitulah korban politik ya. Tidak cukup dengan modalnya ilmu lucu-lucu guru itu ya, harus punya ilmu yang memang harus terintegrasi ke PAUD. Jadi guru PAUD itu emang paling tragis di Indonesia ya. Tragisnya kenapa? Gajinya paling kecil, bebannya mungkin banyak kayak gitu. Tapi tenang, insya Allah melihat kita wes. Hidup guru PAUD itu. Ibu-ibunya masa kini jangan lihat, ingat Bu, anak berprestasi itu jangan diukur dengan rapotnya ranking 1 terus Bu ya. Bu, prestasi itu apa sih? Kemampuan yang dulu nggak bisa sekarang bisa. Contoh, anak ibu sebelum dimasukkan ke TK ini bangunnya jam 7, pas sekolah bangun jam 5, itu prestasi. Jangan dilihat prestasinya pas nanti dipanggil oleh ibu lulu, pas kenaikan kelas ke depan kelas, enggak, itu mah bonus ya. Anak bisa mandi, bisa mandiri, enggak ditunggu, itu prestasi, hargai. Murang kali ibu teh sering-sering disebut kucu, ujang, nyai, kaset, gelis, ini pinter, sering-sering disebut ngarang murang kali itu. Biar nanti kalau udah tuanya sudah kenyang dengan validasi, nggak butuh validasi, nggak butuh pengakuan karena waktu kecilnya sudah diakui. Daina ada bedanya. Bila ayah di dia sehingga di Cilawu, ibu-ibu anu hoyong hati ngaku batu, ada butuh validasi gitu. Keletiknya kurang validasi ya. Ya, ada ibunya sering-sering disebut nggak gitu Bu ya. Zaman dulu zaman sekarang jelas ya. Untuk dulu mah nonton TV terus ampun kayaknya kealaman dongeng Mang Jaya terus Isa gitunya, Wakepo gitunya. Itu sebelum tidur teh masih jadi bayangan memori abdi gitunya. Belajar istilah-istilah Sunda, lepok, kapak, genteng, kade, cikara, caknil, batu teh didongeng. Budak ayeuna ngarti tuh lepok, kapak, genteng, kade. Cek budak ayeuna mah arti teh naon? Sakti cenah jagoan gitu. Lepok, kapak, genteng, kade teh jadi kebal gitu. Padahal kalau pengalaman kan gitu ya. Jadi mungkin sekarang apa yang udah di tangan? Screen time harus kita kurangi Bu. Minimal anak kita itu 2 jam loh nonton HP. 1 hari semalam, bukan 2 jam sekali nonton lain. Jadi pagi sadinten sawengi 2 jam berarti dibagi-bagi, pagi setengah jam, sore setengah jam, kayak gitu. Nantinya akan ada brain rot. Brain rot bukannya apa ya? Bukan suka makan banyak terus badannya jadi itu ya, bukan. Ini mah brain rot. Oh, berat bukan itu ya. Jadi brain rot itu adalah otaknya busuk Bu ya. Otaknya busuk. Kalau anak sudah kecanduan screen time tidak uring-uringan Bu, hati-hati ibunya. Lebih baik perbanyak mainan yang memang bisa dimanipulasi itu bisa digerak-gerakan kayak Lego, kayak apa kayak gitu ya. Kan babalatak salin mas dengan naon punya supaya semua orang tidak brain rot ya. Jadi otaknya akan busuk. Ini Bu, kita akan belajar tahapan perkembangan membaca berdasarkan usia. Yang pertama Bu, kalau kita mau ngajarin anak membaca harus tahu tahapannya, tahapan fantasi. Anak mulai tertarik pada buku. Jadi cirinya anak mulai tertarik pada buku. Pertanyaannya Abi Naros, Ibu ayah buku teu di bumina masing-masing. Buku naon? Kade lain buku hutang kade. Ayah buku naon Bu di rumah Bu? Buku apa? Cerita apa? Ibu harus tahu ciri buku untuk anak usia dini kayak gimana. Terus selain gambarnya, majalah juga banyak gambarnya.
berwarna, majalah juga berwarna. Nah, teksnya sederhana, antara huruf dan gambar dominan gambar dulu, itu cirinya. Terus nggak mudah sobek, makanya ada kan buku-buku untuk anak usia ini mahal-mahal ya, tebal-tebal kayak gitu. Jadi masalahnya, ibu yang di rumahnya belum banyak buku, bertobatlah hari ini, kasih anaknya buku. Karena tahapan anak bisa membaca dan tertarik dengan buku. Akhirnya jangan terjebak, akhirnya musuh HP. Bahaya Bu, akhirnya mah aya file tapi itu dibaca. Pak kirimnya materi hayu maca kirimkeun Pak abi teh dibaca hanteu. Ilmu nanti dibaca. Menikahnya di print. Kapungkur mah Bu istilah di sekolah SD teh aya dikte punya. Akhirnya ada ayat. Ada Bu pembelajaran sangat bagus, konsentrasi pendengarannya, konsentrasi motorik halusnya, konsentrasi kesabaran anu dikte eta sok ieu Bu. Budi adalah ayah budak merese Bu. Sok ingat we tah babaturan sok rese kan abi mah jadi ketua kelas punya anu sok dikte, sok aya nu rese teh. Naon lim? Budi adalah Budi adalah naon lim? Eta teh geus sabaran Bu. Masih emang kene sekolah agama dikte, terus sekolah SD dikte, guru-guru teh can angge ibunya apa. Ayeuna sudah teh usum gitu makin loba gitu teh guru teh datang ke kelas can angge gitu nya. Narik tabungan, kadieu nama leos ka warung kopi namun kopi lagunya. Abi pengen cita-cita yang jadi guru Bu, alhamdulillah udah gitu Bu, abi insyaallah bisa dipertanggungjawabkan Bu. Yang keduanya adalah memberi makna pada gambar walaupun salah. Maksudnya gini, misalkan di buku ini, misalkan punya ini ada gambar ini. Misalkan anak ayam, cek budak teh, mama ini Rambo. Tuh udah ibu mah tertawanya. Rambo teh mau apa teh mau senjatanya, Sylvester Stallone-nya. Tapi budak ayeuna mah aya ngaran ayam karena si Rambo dipin-ipin. Nah, ulah digenggerekeun, naon kitu Rambo, mana pistolna, mana basokana, da mama apa ke Rambo teh untuk sok perang di Vietnam. Cek budak teh beda zaman. Jadi Bu, setelah anak tertarik, anak akan memberikan arti gambar yang dia lihat, terserah dia mau nyebut ini ayam Rambo ke, ayam jago, gimana? Terserah. Berarti sudah sesuai tahapan anak. Ayah umurang kali anu dungdak dengdek macana sorangan gitu. Oh ayah itu Rambo, ya Rambonya kasihan. Ulah digenggerekeun. Justru kita masuk. Kenapa kasihannya? Dipancing pertanyaannya. Biar pikirannya, oh ini Rambonya kemarin dikejar sama kakek mutu di upin-ipin. Kasihan mungkin dia capek. Oh jadi mungkin kita akan terjun kepada dunianya anak. Bukan maksa anak masuk ke dunia kita sebagai orang tua. Kayak gitu. Selanjutnya ibu mengaktifkan imajinasi berhayal. Ada istilah peri lah dan sebagainya. Parahnya Bu sekarang saya mau tanya, jawab dengan jujur Bu ya. Jawab dengan jujur. Dalam 1 minggu ini pernahkah ibu ngasih dongeng kepada anak ibu sebelum tidur dalam waktu 1 minggu terakhir? Tidak pernah. Seumur hidup belum ngasih dongeng? Pernah. Berapa kali? Gimana anak kita punya imajinasi? Dibacain dongeng saja jarang. Makanya Bu, kalau anak ibu ingin bisa baca, yang harus di-push itu adalah kitanya, bukan anaknya. Anaknya mah dacan apalna naon. Ari ayeuna mah ibu teh alih kaganggu, nyawa HP, nyawa Facebook alih kaganggu. Budak we sinaan tangga ibu na hoyong teu kaganggu. Kan kitu imah di Cilawu tuh kan di dieu mah. Sami, itu sami. Hari sami mah alhamdulillah berarti akur. Itu punya. Jadi yang pertama tahapannya adalah tahap fantasi. Tertarik dengan buku, mulai memberikan makna dan mengaktifkan imajinasi. Tahap kedua Bu, usia pra SD. Ini berarti usia 3 atau 4 tahun. Jadi berikan buku-buku yang memang khusus untuk mereka.
Yang berikutnya adalah tahapan baca gambar usia pra-SD, usia 5 atau 6 tahun. Anak mulai mengenali kata-kata sederhana dan berhubungan dengan gambar. Kata-kata sederhana, saya akan menyebutkan 2 kata. Manakah yang masuk kata sederhana? Kata air dan kata buku. Sederhana yang mana? Ada yang punya pendapat air, antara air dan buku. Kata yang sederhana yang mana? Kenapa? Lebih mudah. Alasannya lebih mudah? Ya. Padahal bukunya 4 nih. Iya. Air 3. Coba sekali lagi. Mana yang masuk kata sederhana? Air atau buku? Buku. Kenapa, Bu? Lebih mudah. Lebih buku. Saya oke kan air ya saya. Ayo. Coba alasan argumentasi ilmiahnya apa? Mulai apa? Iya, jadi kan vokal satu matunya. Vokal sama apa? Tuh kagak lidahnya. Agak susah. Ada susahnya kenapa? Hah? Apa? Ada huruf R. R itu masuknya apa? Konsonan. Konsonannya di mana? Bu, dalam ngajarin baca kita harus tahu pola. Pola itu susunan. Buku, B, U, K, U. B itu masuk huruf apa? Konsonan. U itu huruf apa? K huruf apa? U huruf apa? Berarti pola buku itu konsonan, vokal, konsonan, vokal. Gampang. Kalau dibalik, vokal duluan sulit. Ubuk. U, B, U, up, ubuk. Kan gitu Bu ya? Sulit dan tidak ada maknanya. Air kenapa nggak sederhana? Karena air itu polanya konsonan, vokal, konsonan di akhir. Di Hayu Maca kata-kata sederhananya tidak ada konsonan di akhir. Saya bikin buku ini. Kata rumah, kata air, kata kursi nggak muncul di buku Hayu Maca jilid 1, 2 itu nggak muncul. Nanti dimunculkannya di jilid 3 konsonan di akhir. Itu Bu ya. Jadi kata-kata sederhana, air dan buku yang masuk kata sederhana adalah buku karena polanya gampang untuk dicerna oleh anak. Berarti kita ngajarin anak itu kata-kata yang sejenis buku. Contohnya apa? Sapu, baju, bola. Polanya adalah konsonan vokal, konsonan vokal kayak gitu. Ibu itu gampang. Baku, aku, saya. Jangan ke motor, jangan ke mobil, karena itu nanti konsonannya di akhir. Itu pola lanjutan. Kayak gitu ya. Dan berhubungan dengan gambar. Di Hayu Maca Bu, banyak gambar. Nanti kita bedah. Yang ketiga, tahapan pengenalan bacaan. Anak mulai mengartikan kata, mengenali pola fonik dan latihan membaca nyaring. Latihan membaca nyaring. Anak itu suka baca sendiri kayak tadi. Fonik itu bunyi. Misalkan gini Bu, di sekolah saya kalau mengajar anak itu kayak gini. Menyebut ngaran tadi buat mencukupkan rasa validasinya. Misalkan Raisa nama muridnya. Saya suka bikin lagu-lagu kayak orang Sunda. Raisa jualan margisa. Raisanya sa-nya foniknya sa ke margisa. Tapi ada kalimat bermaknanya jualan margisa. Pajar, ade pajar jualan pagar. Fonik main kayak gitu. Anak sudah terbiasa. Suku katanya yang sama, suku kata awal yang sama kayak gitu. Kayak pantun itu penting. Makanya kalau kita mengajarin baca, perbanyak syair-syair yang memang foniknya beraturan. Ajarin pantun. Misalkan pantunnya burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Sampaikan ke anak, itu sedang ngajarin baca. Di sini kan ada pil dacil, kalau ada saman gitu yang dirapikan. Itu tuh sebetulnya sedang ngajarin baca, bukan ngajarin jadi Pak Ustadz, bukan.
Selanjutnya Ibu, tahapan keempat adalah tahapan membaca lancar. Usia berapa tahun tuh Bu? Lihat Bu ke depan. 7 sampai 8. Jadi anak ibu yang masuk ke sekolah ini jangan dipaksa membaca lancar. Nanti membaca lancar itu saat anak di SD. Berarti tugas guru TK itu adalah memberikan fondasi dasarnya, suka ke bukunya, bermain kata sederhana, bermain coding. Itu tugasnya jadi guru TK. Nanti ketika anak sudah SD, anak akan bisa dengan sendirinya cara baca kayak gimana. Salahnya di kita, guru SD, guru TK ngajarin bacanya kayak guru SD, langsung ke ABCD tanpa dimulai dengan hal yang memang basic dulu kayak gitu. Langsung ABCD kayak gitu. Tanpa ada bridgingnya terlebih dahulu atau jembatan atau scaffolding atau ya dasar kayak gitu. Dilihat tuh, anak dapat membaca cerita sederhana secara mandiri dan mulai mengembangkan kecerdasan bahasa. Jadi tugas guru SD sebetulnya yang harus ngajarin anak kita lancar membaca. Tapi guru TK harus memberikan letakan fondasi-fondasi yang memang bisa digunakan nanti di SD. Salah kaprah nate ayeuna mah guru SD hoyong tarima beres, guru TK anu ribu sagala diterapkeun, sagala dijejelkeun. Komo lamun muridnya dibanding-bandingkeun mah sakola ka Abah Sucena Raja yang cenah murang nanti bisa baca. Ini keneh kabimba badiku. Ini keneh diasupkeun kana kursus gitu. Budak kami bisa baca. Kayak gitu tuh ya. Jadi sekarang guru-guru TK harus punya argumentasi. Di sekolah Abah ini saya ngajarin baca. Caranya adalah dengan bermain cerita, dengan mendongeng, dengan membaca syair dan pantun. Itu adalah bagian daripada ngajarin anak membaca. Dan tahapan terakhir adalah ini orang dewasa bagi kita. Jelas Ibu. Masalahnya kita suka baca nggak Bu? Suka baca nggak? Suka baca status orang lain, gitu ya. Pas mau tidurnya bukan Quran yang dibaca, status aja yang scroll gitu ya. Etama abdi gitu kan, ibu mah insya Allah aman gitu punya. Nih Bu, bagi kita mah Bu, emang penting loh membaca. Tapi masalahnya yang saya rasakan Bu, ketika kita membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman ditambah dengan terjemahnya ada nuansa rasa yang beda dalam hati Bu. Alhamdulillah misalkan ketika kita membaca surat apa ya, surat Wadduha kan gitu. Itu kan ceritanya Nabi merasa ditinggalkan kan. Ketika wahyu nggak datang-datang, dicemooh, diolok-olok, dibulilah orang-orang kafir Mekah bahwa Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Turun surat Ad-Duha. Itu teh pas kena banget gitu ketika punya teman ngajarawan orang gitu kan, masyarakat ngajarawan orang. Pas baca itu kan alhamdulillah adem. Nah ini orang mah ngaji siki, ibunya orang ngaji cangkang gitu. Kalaupun ibu misalkan suka baca Al-Quran aja deh. Kalau misalkan kita suka baca Al-Quran, coba dengan terjemahnya. Insya Allah itu akan memberikan efek yang berbeda yang saya rasakan. Kayak gini. Ini kita lewat dulu karena ini sama. Nah ini di Hayu Maca jilid 1. Sebelum lanjut tuh ada yang bertanyakan? Atau ada yang sedikit dari guru-guru Pak? Silakan. Borongan. Santai. Bu, nanti di Hayu Maca itu Bu ada 3 jilid Bu ya. Jilid pertama ini, warnanya apa Bu? Jilid kedua, warnanya oranye. Jilid ketiga, ini filosofnya Meiji Kuhibini. Saya itu bikin Hayu Macanya sudah 5 jilid, tapi nggak diproduksi secara massal. Kenapa? Karena nanti akan takut memberatkan ke lembaga. Kalau di saya itu 5 jilid ya. Kalau 3 jilid itu lebih ekonomis. Tapi jilid 4, jilid 5-nya disatukan di jilid 3. Ini filosof dasarnya adalah pelangi Meiji Kuhibini. Jilid 1 Bu, di pertama Bu, sebelum ke sini di jilid 1 itu ada pengenalan pola sederhana. Tadi pengenalan huruf dengan gambar, penguatan huruf BDPI. Jadi ketika
Misalkan anak ibu belajar dengan buku Hayu Maca, pas dibuka itu sudah ada tabel gambar kayak gini. Ada tabelnya. Saya buka di sini, kita nyanyikan sama-sama. Nih. Ini tampilan seperti ini sudah ada di halaman pertama di sini. Ditambah dengan ada barcode-nya. Buku-buku untuk yang cocok di usia anak usia dini, ibu tinggal scan di sini, nanti akan muncul file, ibu print sendiri. Saya lupa nggak bawa contohnya. Ketika pelatihan, guru-guru itu diberikan apa ya? Cara bagaimana bikin hardcover-nya. Waktu di mana ya? Waktu di TK-nya siapa tuh yang dekat Wanaraja teh? Pernah kan di sini ya? Ada yang gabung ke sana kan? Waktu pelatihannya kayak gini. Sini Bu, ada bentuknya kayak gini. Nah Ibu ngajarin baca kepada anak usia dini, jangan ke hurufnya Bu, tapi lihat ke gambarnya. Kami Ibu ngajarin teh, coba ade ujian naik ya gambar naon. Rambo, oh keren Rambo. Rambo itu nama ayam Jupit Ipin ya? Betul Mama. Gitu. Cek budak teh, si Mama gaul deh apal Rambo. Nah, jelaskan kan ulah wakaka huruf A. Papai sadayana ieu gambar naon? Eta mah gambar mainan. Kenapa mainan? Kan ada yang suka dalam kolam renang. Oh iya betul ya mainan bebek ya. Oh iya. Kalau mainan ada kakinya enggak? Enggak ada. Kalau ini ada kakinya enggak? Ada. Beda ya. Ini namanya hewan bebek kayak gitu. Papai terus dia buah naon hujan. Eta mah buah tomat. Ulah digebes, katanya apa digebes gitu. Naon tomat. Tuh gaul pisan anu kitu teh ceri nu kitu terus si ibu biasa sok tahu gitu. Kami orang kali itu tinggal bawa dalam pikirannya oh mungkin sarua warnanya siga tomat bener. Tapi kenapa? Biar anak menemukan hal yang baru kayak gitu. Terus di papa ibu sampai ke huruf Z. Tak anu rada asing mah Bu kieu tapi bade naros. Kieu bilik yang ngajarkeun Hayu Maca kieu naon ngaranna Bu? Ade bisi kapal mah nang neng nong neng nong. Eta teh nang neng nong neng nong eta teh. Contohnya aya di abi orang tuana kieu naon ibu neng neng nong cenah dina doger monyet. Emang bener sih, tapi ente nyambung. Nang neng nong jeung huruf X kan teu nyambung ya nanti. Nya huruf X itu jadi nggak nyambung. Ini ada istilah selofon kayak gitu ya, selofon. Ini yang rada kekiniannya. Kalau ini yoyo, ini zebra kayak gitu ya. Cara ngajarkeunnya Bu, ulah langsung ieu teh huruf A, ieu ayam. A teh pasanganna jeung ayam. Ruwet teuing jang budak. Kumaha tuh carana? Ku lagu kieu. Ayeuna dikasih bocoran nya kieu nyanyi. A untuk ayam, A. B untuk B. C untuk cherry, C. D untuk delman, D. E untuk elang, E. Sekarang aku tahu A, B, C, D, E. Biasa sih Gabi? Serius? Diulang lagi tuh Babi? Erek ikut Babi kumaha Abi alam. Asli tuh siasa asli? Oke, 1, 2, 3. A untuk ayam, A. B untuk bebek, B. C untuk cherry, C. D untuk delman, D. E untuk elang, E. Isi Nabi. Bu, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. A, B, C, D, E. Coba yang sekarang aku tahu. 1, 3. Sekarang aku tahu A, B, C, D, E. Tak, akuna gentos jeung nami murang kali ibu. Supados henteu pupujian tos gedena. Misalkan cari, sekarang cari tahu A, B, C, D, E. Di hargaan budak ibu teh isukan diajak belajar baca teh bakal tersalin deui. Moal kapok. Alim diajar di si mama non bisa nak polotot ya. Moal lain nama Isa aku ngajarkeun bacanya.
Coba lebih kompak lagi ngarana sekarang puntennya Kak Ibu Kepala Sekolahnya sekarang dulu tahu. Namanya kita sepakatinya 1, 2 dari A sama kompak tapi pas sudah E sekarang lulu tahu A B C D E kayak gitu ya. 1, 2, 3 A untuk ayam, B untuk bebek, B, C untuk Cherry, C, C, C. D untuk delman, D, D, D. E untuk elang, E, E, E. sekarang lulu tahu. A, B, C, D, E. Enak ke tengah ulang. Bu, bising pada nurutan Montessori boleh. Ini bukan B tapi B. B untuk bebek, B. C untuk cherry, C. D untuk delman, D. E untuk E. Atau misalkan versi bahasa Sundana masih emut kene. Ab. Abi mah masih kene di ab. Kena bakal gampang ngahijikeun teh. Aba-aba, abibi, babi. Maka enak ya daripada B-aba, B-ibi. Jadi B-a teh jadi bacanya B-aba, B-a-bea. Tapi lamun aba-a, ba, abi, bi kayak gitu. Ya. Bisa cara nyanyikan bisa atau juga bisa dengan versi Sundanya. Ayam, itu boleh. Bisa pas saya kayak gitu. Coba kita versi yang kedua. 1, 2, 3. Ada juga yang satu lagi lupa lagi ya, di YouTube banyak. Ada apa lupa lagi. Jadi Bu, di Hayu Maca ini dulu yang Ibu kenalkan. Kalau anak sudah bisa nyanyi sampai huruf J, kenalkan angka ini angka 1, ini angka 2. Nanti anak sudah punya koefisien jadi hubungan pasangan-pasangan 1 dengan A nantinya kayak gitu, 2 dengan B, 3 dengan C. Jadi ada korelasi nantinya. Anak sudah bisa membayar. Jadi ketika ibu tanya huruf yang ketiga apa ya, anak sudah bisa ngomong C. Itu teh ngelatih memori. Mungkin barangkali bakal cerdas gitu. Mungkin nanti bakal hubungan-hubungan. Kalau misalkan diganti dengan huruf hijaiyah, huruf yang pertama apa? Alif. Huruf yang kedua ba kayak gitu. Nanti akan gampang ngajarinnya. Setelah itu ibu di Hayu Maca, ini Bu ada tampakannya kayak gini. Nih. Nah ini Bu. Ini buat guru-gurunya cara ngajarinnya kayak gini. Ibu guru sekarang sedang pakai kurikulum apa? Deep learning ya. Ada 3 pilar deep learning ya. Memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nih, di sini sudah dipakai. Pahamkan dulu pelajarannya. Ini adalah arena kita memberikan pemahaman. Di sini kita boleh intervensi, artinya boleh ngatur, boleh ngawartosan barangkali. A itu ayamnya, itu huruf A ujang, huruf A-nya kan dinyanyi tau atos ayam, itu huruf A. Kami ieu huruf B ujang, ieu huruf C-nya. Sok ayeuna tos teh itu huruf naon? A mama, ren ayeuna huruf naon? B mama, pintar ayeuna huruf naon? Huruf C. Nah, kami tos itu hayu sebutkeun ujang punyai. Iya, sakotakna yang tilu-tilu jelaskan dulu ke orang. Dalam satu kotak itu ada 3 huruf. Ini huruf yang pertama, huruf yang kedua, huruf yang ketiga. Kenapa? Harus dijelaskan biar anak terkeder dan tidak tertukar. Cara baca huruf abjad itu dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Jelaskan nanti. Kalau ikro ngajarinya dari kanan ke kiri.
disebutkan muka hiji naon, muka dua, muka tilu, kurang teh cari kahiji naon, kadua naon, kurang kene. Engkena sok hijikeun, kahiji, kadua, katilu, itu bakal biasa, Jadi moal bingung, karena bakal aya pola. Ieu kahiji naon? B, kadua B, katilu B. Oh, tiluanana B, coba sebutkeun ku ujang. B kayak gitu. Intonasi, jeda, artikulasi terlatih dari awal. Contoh ieu kahiji naon? B, muka dua C, muka tilu A, B C A. Itu pola penting. Setelah itu anak sudah bisa, kadang ibu ulah dihafal, Ini bukan untuk dihafal, ini adalah latihan. Setelah beres, anak refleksi. Nah, ujang, nyai, kakak, adik misalkan. Kamu hari ini sudah 3 huruf belajar, A, B, C. Sisanya masih disembunyikan oleh mama, masih berupa bayangan. Anak tertarik imajinasinya. Oh iya, ini huruf apa ya? Imajinasinya jalan. Tadi kan tahapan. Di bidita udah bisa ka Allah. Beda jeung ibu mah teu bisa diolok. Tanpa bukti mah tidak akan percaya. Ya. Ari budak mah Bu diajar pada jajan ka apa oge atoh. Walau alam eksekusi mah 2 tahun kemudian atau berapa. Beda ya. A, B, C. Jadi belajar. Ini diulang-ulang sampai huruf Z. Ini 32 lembar. Jadi jilid 1 itu fokusnya kepada ABCD dengan cara-cara seperti itu. Kenapa pola itu penting? Karena nanti akan menemukan ini tadi. Ibu harus menyebutkan setiap kotaknya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua, huruf ketiga. Huruf yang di depan, di tengah atau di belakang bebas. Mau depan, tengah, belakang, mau 1, 2 belakang. Yang penting anak tahu bahwa urutannya dari sini. Kenapa? Karena nanti ketika anak belajar lebih kompleks lagi akan menemukan kata ini. Lihat, ada 2 kata, kepala dan kelapa. Suku katanya sama atau beda? Sama. Suku kata ke, la sama pak. Tapi susunannya beda. Ini susunan ACD, itu CDA. Ini maknanya, artinya berbeda, maknanya berbeda. Makanya pola itu harus kita ajarkan. Kalau di guru TK, saya sarankan sugesti bikin pola botol, piring, garpu, botol, piring, garpu. Ketika ibu sedang ngajarin itu, ibu sedang ngajarin baca kepada anak didik itu. Jadi ketika nanti diprotes oleh orang tua, kapan anak saya belajar baca? Ini sedang ngajarin pola piring, sendok, garpu, piring, sendok, garpu. Sambunyikan ya misalkan piring, sendok di depannya apa? Kalau anak sudah bisa memprediksi susunannya, yaitu garpu, berarti sudah bisa kayak gitu. Kemarin pas lomba di tingkat Kabupaten Garut ada soal yang kayak gitu. Ini jilid 1. Di Himatu juga Bu ada penguatan Ibu. Ada penguatan. Jadi intinya Bu, ketika anak tadi sudah beres belajar huruf D, untuk monoton belajar huruf E, tapi stop dulu. Ada penguatan, ada break. Penguatan pertama adalah yuk kita bermain tebak huruf, lihat gambar baik-baik. Jika arah panahnya mengarah kanan, klik huruf B. Jika arah panahnya menghadap kiri, klik huruf D. Siap, yuk kita mulai. Lihat panahnya dulu, ke kanan berarti B. Ini ada 2 pilihan, anak suruh melingkari ini. Ini menguatkan anak tidak tertukar nanti ke depannya B sama D. Dikuatkan. Nanti halaman berikutnya setelah anak belajar huruf Q ada lagi penguatan. Bedanya BD, P, Q. Bedanya apa sih Bu? Kalau ini lengkungnya ada di bawah kanan. Kalau ini bawah kiri. Kalau ini atas kanan. Ini atas kiri. Nanti anak akan tahu kuartal namanya kalau itu belajar. Kuartal itu kayak gini. Ini dibagi 4, ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu Ibu. Ada juga LKS Bu. Di buku yang sama, di halaman 11, halaman 17, halaman 16, anak akan terstimulasi biar tidak jenuh belajar baca. Anak kan belajar huruf H, menjodohkan. Ini tarik garis, ini penguatan-penguatannya. Jadi di Hayu Baca bukan hanya belajar membaca saja, bahasanya terstimulasi,
fisik motoriknya juga terstimulasi karena ada kegiatan menulis, menebalkan dan sebagainya. Yang tadi Bu di sekolah saya, nih halaman yang ini Bu, oleh anak didik saya Bu, dicirian kumanehanana Bu tanpa dipiwaran, dicirian kumanehanana ditulis. Alhamdulillah. Kalau di sini ada 32 halaman berarti anak belajar 32 kali dalam menulis, menebalkan. Itu jadi satu. Jadi sifatnya basic. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ada juga setiap jilidnya ada yang namanya tes. Loh, maksudnya boleh anak dites? Boleh lah. Kalau anak tidak dites, tidak akan ketahuan progres bisa atau enggaknya. Cuma masalahnya hasil tes jangan kita gunakan untuk menghukum. Ini bisa, itu belum bisa, jangan. Misalkan anak ibu dites, ternyata yang bisa anak menyebutkan dengan benar adalah 20. Berarti perkembangan anak adalah 20 per 26, 81%. Oh, perkembangan membaca anak didik saya 80%. Oh, di sini belum bisanya. Engke Bu di halaman terakhir itu sebagai alat bantu. Awas jangan terjebak. Ketika anak ini semuanya bisa, misalkan, dipuji nasa takar kebok, ujang nyai kasih pinter, ujang 100, anak lupa diri dan sombong, jangan. Atau misalkan sebaliknya, anak hanya bisa 15%, jangan bully, jangan kasih pemahaman bahwa dia nggak bisa. Wih, alhamdulillah sekarang kamu tahu 6 huruf ya, keren. Nanti kita belajar lagi ya, biar bisa nambah lagi kayak gitu. Di sekolah saya Bu, saya itu setiap akhir semester dites kayak gini, setiap rumah oleh saya. Dilibat diturunkan ke dulu mana? Abimah murid ada 50, di jadwal 2 minggu. Saditannya 5 rumah, 1 jam. Nanya kayak gini, tapi dengan alat, dengan kartu. Kayak gini. Dites, kartunya dibuka, ini Papa dibuka nanti. Oh ini B, jadi anu tiasa sebelah sini, ayam belum sebelah sini. Kasih motivasi. Pak Guru yakin kamu bisa semuanya deh. Kalau kamu mau belajar. Jadi ada muatan stimulasi belajar itu asik kayak gitu. Da ada diurang gitunya baheula. Nah, hantu kabeh sadayana bisa teh. Teu pira, eta tilu deui teu pira cek urang ari cek budak mah SD kayak gitu ya. Kayak gitu Bu. Jadi setiap jilidnya ada yang namanya asesmen. Kenapa ini enggak nyusul? Biar dihindarkan dari verbalisme. Apa verbalisme Bu? Apa cangkem kayak gitu. Ya. Sudah disusun Bu. Ibu mah guruna kantongnya krisan. Permasalahan apa? Berapa persen sih anak ini bisa naik ke jilid berikutnya? Di atas 70% anak bisa lanjut ke jilid 2. Jangan mulu-mulu. Karena ini juga akan belajar lagi di jilid 2. Kayak gitu. Gitu Bu, ada yang bertanyakan? Gas saja. Jilid 2. Nah Bu, ada barcode-nya Bu. Nih ada Ibu. Coba Ibu HP-nya buka, scan barcode, muncul nggak filenya? Ini ada 3 file. Ada e-book, buku untuk anak usia dini. Ibu tinggal ngeprint gratis. Di print ada di rumah. Ada A sampai Z nama-nama buah, A sampai Z nama-nama bunga, A sampai Z nama-nama kendaraan. Ibu sudah tinggal pakai lagi. Ini poster yang tadi yang kita nyanyi sama-sama. Ibu tinggal print, bisa ditempel di rumah. Jadi anak itu kalau sering melihat, di sekolah dilihat, di rumah dilihat, anak akan cepat bisa. Sudah kebuka filenya? Akan muncul file kayak gini. Lupa saya bukunya nggak dibawa. Ini file-filenya banyak Bu. A sampai Z nama-nama hewan. Ibu tinggal print aja.
Nah, ini file-file sudah saya siapkan, Ibu tinggal print, tinggal jilid. Kalau yang sudah kebuka, nanti filenya ini siap print. A-nya ayam, B-nya bebek, C-nya ada cicak dan sebagainya. Itu nambah-nambah kata baru. D-nya ada domba. Saya mau tanya dulu, huruf E hewannya apa kira-kira? Elang. Selain elang? Entok. Selain entok? Kalau F apa Bu? F? Flamingo. G apa G? H apa? Harimau. J? Berapa? Ini ada kata-kata yang kesulitan. Kalau K? Kucing, kambing. L? Landak, lebah. Kalau M? Monyet. Kalau N? Naga. Nyamuk. Kalau O? P? Nah sekarang yang sulit Q. Ayo mikir sekali. King Kong. Nih saya cari kuaka. Kuaka. R rusa. Tikus. Ular. Vikuna. Itu vikuna. Kalau huruf W hewan apa? Walrus. Wambing. X-ray tetra ada yang gitu. Yuyu itu kegeyem. Yuyu. Zebra. Ya, itu banyak. Ada A sampai Z, nama kembang, nama ada di sana. Tinggal print. Koleksi buku nambah Bu. Kayak gitu ya. File kartu hurufnya Ibu tinggal scan, ada di sini. Buat ngetes, belajar. Ke tukang fotokopian, print warna, atau di fotokopi silakan. Jadi bisa belajar di rumah, bisa belajar di sekolah, insya Allah akan. Jilid 2-nya, Bu, di jilid 2 tampilan seperti ini. Huruf ABCD diulang lagi nih, ini diulang lagi. Tapi akan dikenalkan istilah vokal.